nanti kalau jualan nasi di sana jam 11 ya orang-orang sudah pada makan semua. Maksudnya sudah lewat kan waktunya. Jadi tiap tempat itu informasi yang didapatkan berbeda tergantung kebudayaan masing-masing wilayah. Oke. Okay. Pokoknya intinya informasi itu harus akurat, seakurat mungkin, tepat waktu, nggak boleh terlambat, nggak boleh miss. Terus habis itu saya lanjutkan, ini mengerti pendapat yang dikeluarkan pelanggan. Jadi menghimpun suara dengan basis data kualitatif sama kuantitatif. Bisa melalui wawancara, atau observasi, atau survei, kuesioner, macam. Terus menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dihasilkan perusahaan sama menjangkau seluruh pegawai. Jadi sebenarnya pegawai itu termasuk salah satu yang paling bisa diharapkan perusahaan untuk mendapatkan informasi dari konsumen. Karena apa? Karena mereka yang berhadapan langsung dengan konsumen. Jadi misalnya di restoran ada konsumen komplain, ini makannya kok nggak enak. Kenapa kira-kira? Misalnya sayurannya terlalu layu, misalnya nggak segar. Nah itu kan info-info seperti itu kan bisa disampaikan karyawan ke pihak manajer, ya toh. Dengan itu bisa dievaluasi. Makanya itu tadi kenapa kok si karyawan itu sangat penting untuk didengarkan pendapatnya. Kan tadi termasuk 3 yang harus didengarkan pendapatnya. Oke. Ini indikator untuk mengetahui efektivitas sistem informasi. Bila mana mendengar dan memperhatikan pendapat pelanggan sudah menjadi suatu kebiasaan, itu harus. Terus ketika manajer tidak lagi menemukan sistem informasi yang mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan investasi dalam bidang pelayanan tidak relevan. Ketika pegawai yang berkeinginan untuk segera memberikan layanan yang dapat memberikan kemajuan bagi perusahaan, dan ketika seluruh pegawai menyadari tingkat prioritas dalam meningkatkan pelayanan. Jadi intinya semua itu menuju kepada kualitas pelayanan yang diberikan ke konsumen. Jadi informasi yang ada itu berhubungan dengan kualitas yang diberikan. Nah, ini sistem informasi pemasaran. Menetapkan kebutuhan akan informasi para manajer, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, sama mendistribusikan. Nah ini, jangan sampai info yang kita dapat itu tidak didistribusikan ke karyawan lain. Atau misalnya dari manajer tapi nggak diberitahu ke karyawannya lah. Gimana caranya karyawan tahu, gimana caranya karyawan bisa meningkatkan pelayanan. Ya kan? Kayak juga misalnya tadi yang kesenjangan, misalnya skill karyawan masih belum mumpuni, ya sebaiknya si karyawan ini memberitahukan ke pihak manajer juga. Kalau sebenarnya kemampuan kita nggak sampai segitu, jadi jangan kita menjanjikan yang lebih dari itu. Kan lebih baik bila memberikan sesuai dengan kemampuan. Iya, kenapa Mbak? Jujur. Oh, iya. Bayangan saya Mbak Siti mau bilang jujur ya Bu, sebenarnya saya eh, saya lanjutkan. Ini informasi yang dibutuhkan makanya ini ada sistem pencatatan internal, laporan mengenai pesanan, harga, persediaan, dan sebagainya. Kalau sistem intelijen pemasaran itu memberikan data yang sedang terjadi. Kalau sistem riset pemasaran itu desain pengumpulan data, analisis, yang melakukan penelitian riset itu. Oke, nih sistem pendukung keputusan pemasaran, pengambilan data, sistem, peralatan, dan teknik. Sebenarnya kayak mbak-mbak melakukan penelitian nanti berkarir itu kan juga termasuk pengumpulan data. Kalau kalau misalnya nanti respondennya konsumen ya kan termasuk pemasaran kan. Mau konsumen tuh kayak apa. Bisa bahas tentang service quality juga penelitiannya. Nah ini. Pokoknya ini berbicara tentang informasi yang ada.
tentang konsumen untuk meningkatkan pelayanan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dibaca sendiri ya. Ini. Baik, gimana caranya kita mengolah informasi yang ada. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baca-baca lagi ya. Jangan lupa minggu kita ada kuis. Yang belum ngumpulin tugas segera dikumpulkan. Word file sama PPT file. Iya, tapi Word file-nya belum, Mbak. Gimana? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Sudah malam, ikan bobo. Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, hari ini saya akhiri sampai sini dulu. Terima kasih semuanya sudah datang. Kita ketemu. Gombal deh. Kita ketemu lagi hari Minggu ya. Jangan lupa disiapkan presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tidur.